Kainnya terbuka, tubuh seorang gadis muncul. Ini kamar mayat. Ketiga anak laki-laki melihat tubuh gadis di depan mereka. Tapi mereka punya pikiran di kepala mereka. Mereka ingin memperkosa tubuh ini. Karena gadis di depannya adalah bintang wanita terkenal Anna. Di sebuah pesta, dia tiba-tiba meninggal. Beberapa jam yang lalu, dia dibawa ke kamar mayat menunggu untuk dimakamkan. Apa yang menunggunya adalah penghinaan yang luar biasa. Tiga anak laki-laki, kiri bernama Ivan dan kanan adalah Javi. Yang berbaju putih di tengah adalah Paul. Setengah jam yang lalu, Ivan dan Javi pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Paul. Karena mereka tahu bahwa bintang terkenal Anna terbaring di kamar mayat rumah sakit. Bintang-bintang terkenal ada di depan mereka, tentunya mereka ingin melihatnya. Di bawah bimbingan Paul, mereka pergi ke kamar mayat bawah tanah. Lihat kain putihnya. Javi agak takut untuk pergi, tetapi temannya menghentikannya. Ketika melepas kain itu, dia bahkan lebih takut. Dia belum pernah melihat orang mati sebelumnya. Paul mengatakan dia tidak terlihat seperti orang mati. Saat dia mengangkat kain putih itu, kepala Anna muncul. Ini benar-benar tidak terlihat seperti orang mati, tetapi lebih seperti kecantikan yang tidur di hutan. Kulit seputih salju, tubuh cantik. Ivan terus menarik kain itu ke bawah. Melihat gadis yang dicintai oleh ribuan orang di depan matanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh tubuhnya. Ivan tahu dari mulut Paul bahwa memang tidak akan ada yang datang ke sini. Dia membuat permintaan yang berani, dia ingin memperkosa Anna. Javi langsung keberatan, jangan lakukan itu. Sebaliknya, Paul sangat mendukung. Karena dia juga pernah melakukan ini sebelumnya. Lewat diskusi, Javi kalah bersaing dengan Ivan. Hanya bisa pergi ke gudang untuk menunggu bersama Paul. Kurang dari 1 menit, Ivan kembali. Sekarang giliran Javi, tapi Javi menolak. Paul segera berkata biarkan aku, tapi saat itu sudah setengah selesai. Apa yang salah? Gadis itu masih hidup, dia membuka matanya lebar-lebar. Melihat Anna hidup kembali, mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Javi yang baik hati segera memberinya segelas air untuk diminum. Cari juga pakaian untuk dia pakai. Orang lain hanya bisa diam di samping dan tidak berbicara. Tentu saja, gadis itu sudah tahu semua penghinaan yang dilakukan Paul padanya sebelumnya. Dan Ivan juga tidak bisa bersembunyi darinya. Mereka tahu, jika mereka menyelamatkannya, kemudian keduanya akan mati. Javi ingin menyelamatkan Anna, tapi ditarik kembali oleh Ivan. Ivan ingin membunuh orang, dan berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Masalahnya, tidak semudah itu. Saat ini ada suara di luar pintu, Paul mengatakan bahwa rekannya telah datang. Jika semuanya ketahuan, dia akan mati. Mereka terpaksa bersembunyi, Ivan mengangkat kain untuk Anna. Paul baru saja mematikan lampu, sedetik kemudian pintu terbuka. Ivan dan Javi tidak punya waktu untuk bersembunyi di gudang. Jadi hanya bisa bersembunyi di balik kamar mayat. Perawat mendorong tubuh baru masuk. Anna dengan lemah berteriak minta tolong. Tapi dia terlalu lemah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tidak bisa berbicara, dia menggerakkan tangannya untuk menarik kain itu. Tapi dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mudah untuk melepaskan kain itu. Perawat masih keluar dari pintu tanpa melihat ke belakang. Anna putus asa. Saat ini dia hanya bisa menaruh harapannya pada Javi. Melihat keputusasaan Anna, Javi berjanji untuk membawanya keluar. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Anna untuk bersiap pergi, tetapi dihentikan oleh Ivan. Javi mengucapkan kata-kata kasar, jika kamu menyentuhku, aku akan mengalahkanmu. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, tetapi pintunya terkunci. Paul menyentuh poketnya, baru tahu dia telah meninggalkan kuncinya di luar. Kali ini ialah mampus, segalanya menjadi lebih buruk. Javi hanya bisa mengetuk pintu untuk meminta bantuan, Ivan segera menghentikannya. Buka pintunya. Mampuslah Javi. 1 pukulan, 2 pukulan. Kumpulan pukulnya ditujukan ke muka Javi. Sampai Paul menarik Ivan keluar. Kemudian Javi terbaring di tanah hampir mati. Pendarahan dari kepala. Kali ini lebih buruk, mereka tahu jika mereka tidak menghentikan pendarahan tepat waktu. Javi akan segera meninggal karena kehilangan banyak darah. Tapi pintunya terkunci, tidak bisa keluar. Untuk membuka pintu, Paul hanya bisa memanggil rekannya untuk membuka pintu. Tapi tidak bisa membiarkan rekannya mengetahui segalanya. Jadi mereka mendorong Javi dan Anna ke gudang. Ivan melihat Javi sudah pingsan, hanya bisa meminta maaf. Dia bilang bersabar sedikit lagi, akan bawa dia ke rumah sakit. Ivan tidak memilih, panggil seseorang untuk segera membuka pintu. Beritahu Paul untuk membersihkan noda darah dengan dia di luar dulu. Hanya dengan begitu mereka akan bisa menyelamatkan Javi, dan bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, Javi di gudang juga secara bertahap sadar kembali. Dia melihat Anna di depannya, tetapi tidak berdaya. Hanya bisa lembut minta maaf. Anna juga berangsur pulih. Sekarang dia bisa bicara. Pada saat ini Ivan dan Paul telah pembersih noda darah dan kembali. Paul baru saja selesai berganti pakaian ketika rekan kerjanya datang. Paul keluar untuk menjemputnya. Ivan ada di dalam, menutupi mulut Anna untuk mencegahnya berbicara. Tapi rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sekarang pintunya terbuka, tapi Javi
Dia berhenti bernapas karena kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Segalanya menjadi lebih buruk sekarang. Gangguan tubuh Anna membuat mereka menerima cukup penghinaan di dunia. Sekarang, pembunuhan muncul lagi. Ivan juga tidak terlalu peduli. Jika sudah melakukannya, harus melakukannya sampai akhir. Dia berencana untuk mengambil tubuh Javi, memindahkannya ke tempat sampah. Tapi sekarang Paul ketakutan. Ivan menarik Paul keluar dari pintu. Setelah beberapa saat berdebat, Paul hanya bisa berkompromi. Katakan lakukan adalah lakukan. Mereka harus berurusan dengan Anna. Berikan padaku, apa yang dia lakukan. Dia telah menelepon Anne. Dia mampus, sementara Ivan dan Paul tidak ada di sana. Anna mengambil telepon dari poket Javi. Anna bilang aku menelepon ayahku di telepon, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bilang aku sudah bangun, dia menyuruh seseorang untuk menjemputku. Ivan melihat laporan panggilan di teleponnya. Anna memang menelepon. Kali ini benar-benar mati, mereka tidak bisa menyentuh Anna. Hanya bisa berdoa agar Anna tidak menceritakan semuanya. Mereka mendorong Anna untuk naik ke atas. Saat ini seseorang memanggil Javi. Ayah. Ternyata Anna baru saja menipu mereka. Dia tidak pernah menelepon ayahnya. Sekarang ayahnya menelepon kembali. Ivan mengatakan nomor yang salah dan menutup telepon. Kemudian mereka mendorong Anna kembali. Hanya ada mereka bertiga di ruang bawah tanah. Membiarkan Anna berteriak itu semua tidak berguna. Chehano di Anna terlai nasak. Ivan melangkah maju dan menamparnya. Dia menyuruh Paul untuk mengikat Anna dengan tali. Lalu dia naik ke atas mengambil tempat sampah. Setelah Ivan pergi, Paul menggunakan tali untuk mengikat tangan dan kaki Anna. Lalu tutupi mulut Anna dengan lakban. Lalu pergi ke gudang untuk menangani noda darah yang ditinggalkan oleh Javi. Sekarang Anna, di luar tahu kesempatannya telah tiba. Dia merobek lakban, melepaskan ikatan tali. Tapi dia tidak bisa melepaskan tangannya. Tapi ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Dia mencoba untuk bangun, tapi saat pergi telah jatuh. Karena kakinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tanpa kaki untuk berlari, merangkak. Dia seperti serangga, mencoba merangkak ke pintu. Walaupun lambat tapi inilah kesempatannya. Dia berhasil merangkak keluar dari kamar mayat melalui pintu pertama. Di sisi lain, Paul masih di kamar mayat masih bersih-bersih. Hanya ketika Ivan kembali, dia menemukan bahwa Anna telah melarikan diri. Dia dan Paul berpisah untuk mencari. Dan sekarang tangan Anna sudah tidak terikat. Pertama dia menggunakan tangannya, meninju kakinya yang mati rasa. Kemudian, sambil berpegangan pada pipa besi, berjuang untuk bangun. Dia perlahan-lahan menempel ke dinding dan berjalan ke depan. Akhirnya melihat tangga berjalan, dia merangkak turun lagi. Tangga berjalan di depannya, dia merangkak dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa terlambat. Tidak mudah untuk masuk ke dalam pintu. Dia menekan tombol untuk membuka tangga berjalan. Pintu terbuka, dia masih harus merangkak. Pintu untuk menyelamatkan nyawa ada tepat di depan. Akhirnya masuk, sekarang tinggal satu langkah lagi. Dia menekan tombol pemilihan lantai. Akhirnya terdesak dan bisa bernafas lega. Pintu tangga berjalan perlahan menutup tapi. Mohon jangan. Pada akhirnya dia masih tertangkap. Ivan menyeretnya ke kamar mayat. Semuanya akan segera berakhir, karena tubuh tidak meninggalkan bekas. Mereka memilih menggunakan spray untuk membunuhnya. Tetapi ketika mereka menarik spray, mereka saling mendorong tanggung jawab. Tidak ada yang mau melakukannya apa yang harus dilakukan, jadi mari kita lakukan bersama. Kemudian Anna akhirnya berhenti bernapas. Rasa takut di hati Ivan dan Paul telah dilepaskan. Mereka mungkin tidak perlu dimarahi oleh dunia lagi. Tidak perlu masuk penjara, semua yang hanya mereka berdua tahu. Mereka meletakkan tubuh Anna di gerobak. Lepas itu buang tubuh Javi ke tempat sampah. Ivan bertugas mengangkut tubuh Javi keluar. Paul bertanggung jawab atas penanganan bersih tubuh Anna. Akhirnya ditutup dengan kain putih dan berbalik pergi. Tentu saja film ini tidak akan berakhir begitu saja. Ketika Paul pergi ke pintu, Anna tiba-tiba terbatuk. Paul berjalan mendekat dan menarik kain itu. Ya Tuhan, Anna hidup kembali. Paul melihat gadis malang di depan matanya. Dia merasa sedikit kasihan, sekarang Ivan telah kembali. Paul cepat menutupinya dengan kain dan menyuruhnya untuk memalsukan kematiannya dan tidak berbicara. Ivan melihat bahwa lingkungannya telah dikembalikan ke tampilan aslinya. Pada saat ini, baru dapat yakin, dia dan Paul pergi. Tapi saat menuju pintu tangga berjalan, kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengambil kartu, dan berbalik untuk mendapatkan kartu itu. Tunggu sebentar Ivan. Tidak bagus kali ini, Anna baru saja bangun dan memakai pakaiannya. Semuanya tepat pada waktunya untuk ditangkap oleh Ivan. Dia berbalik dan mencekik Paul. Ivan. Jangan berpikir untuk menipuku. Tidak berguna, kau tidak bisa membodohi aku, kau mendengar itu. Pada saat ini Anna muncul dari belakang dan menikam Ivan dari belakang. Ivan berbalik, yang menunggunya adalah tebasan gunting. Tusukan ini menembus lehernya. Ivan jatuh ke tanah dan mati.
Paul bangun dan berjalan menuju Anna. Ini akhirnya berakhir. Tapi sedetik kemudian Anna mengambil gunting dan menusuk tubuhnya. Paul jatuh, Anna mengambil gunting dan terus menusuk. Dengan kumpulan gunting tusukan ke perut Paul. Filmnya juga berakhir di sini. Film ini memberitahu kita, tidak peduli apa yang terjadi, hidup adalah nomor satu. Pertama, Javi dibunuh oleh Ivan. Tapi Ivan memilih untuk melindungi dirinya sendiri, mengabaikan waktu untuk menyembuhkan Javi tepat waktu. Akibatnya, Javi yang jujur itu hilang selamanya. Dua lainnya mereka melakukan kesalahan dari awal sampai akhir. Sangat salah sehingga tidak bisa kembali. Bahkan kemudian hati nurani Paulus terbangun. Akibatnya, takdir ditakdirkan menjadi tragedi. Jadi apapun yang Anda lakukan, pikirkan tentang konsekuensinya. Bahkan jika Anda berbalik setengah jalan, Anda tidak bisa sampai ke pantai. Kita akan bertemu lagi lain kali. Selamat tinggal.